Bandung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada rekan-rekan media yang telah menunggu. Saya Maci Ahmad selaku kuasa hukum dari Bapak Herwanto. Hari ini ada agenda dalam klarifikasi tambahan dalam laporan kami yang dulu telah dilaporkan pada bulan April. Adapun saya di sini adalah untuk menambah ditambahkan sebagai kuasa hukum ya, yang sebelumnya dari Bapak Sunan Kalijaga, yang prosesnya adalah bukan untuk menggantikan, tapi hanya untuk memperkuat tim. Tadi saya mendampingi klien saya untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai agenda tambahan yang pernah diklarifikasi oleh klien kami mengenai laporan mengenai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 156 KUHP tentang diduga penistaan agama, suku, agama, dan ras, di mana di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi dan diduga untuk menimbulkan permusuhan, kebencian, dan sara antar golongan seperti itu ancamannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Oke Bang, bisa dibilang terlapor siapa mungkin inisialnya Bang? Ya, terlapornya tetap Dr. R dan juga saudara AE ya, di mana dalam suatu podcast dia menyebutkan simsalabim kun fayakun mau jadi Tuhan, seperti itu. Oh gitu Bang, jadi berarti udah kemarin bukannya ada bukti tambahan lagi yang tentang saksi ahli atau gimana Bang kemarin? Enggak, kalau sekarang kita agendanya penambahan ya, penambahan bukti-bukti dari adanya pro kontra yang terjadi di masyarakat, dan juga kita juga menyerahkan mengenai isi dari tayangan-tayangan yang muncul, dan juga mengenai adanya pro kontra di masyarakat. Kita juga sudah memberikan kepada tim penyelidik Polda Metro Jaya, yang tentunya ini kasus tetap berjalan ya, seperti itu. Bang, bisa dijelaskan bukti-buktinya apa aja Bang mungkin? Ya, tadi saya kurang lebih ada 6 atau 7 pertanyaan tadi ya. Pertama, penyidik minta, artinya pro dan kontra setelah perkara ini dilaporkan. Nah, itu sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian juga tadi menanyakan dengan siapa pada saat saya mengetahui kejadian dugaan tindak pidana tersebut. Nah, itu sudah saya kasih semua nih. Dalam waktu dekat ini terlapor akan dipanggil. Gitu. Nah, tapi ada ada perlu saya tambahkan nih. Saya kemarin juga sudah buat laporan lagi nih, tanggal 4 Desember di Polda Metro Jaya. Terlapornya ada satu orang yang sama, itu seorang dokter. Sama satu lagi, Elia Miron. Ini di podcast yang sama, narasumber yang berbeda. Nah, tadi alhamdulillahnya sudah dimintai keterangan dengan BAP tambahan, alhamdulillah. Tapi saya dalam kesempatan yang baik ini saya mau menyampaikan nih kepada penyidik ya, khususnya Polda Metro Jaya. Inilah, kalau seandainya perkara kita, menurut saya ini harusnya cepat nih, karena ini kan menyangkut tentang bukan hanya tentang hukum positif ya, tapi juga menyangkut tentang akidah. Akhirnya apa? Sekarang saya melihat Dr. Richard Lee ini, saya melihat dia mengundang narasumber itu tidak ada keraguan-raguan ya membahas masalah agama. Nah, ini saya berharap mudah-mudahan penyidik segera cepat nih, agar apa? Tidak timbul kegaduhan-kegaduhan yang baru. Sekarang lebih parah lagi nih. Sekarang di medsos itu ada diskusi lintas antar agama. Wah, itu rame sekarang. Luar biasa nih sekarang. Nah, kalau kemarin pro dan kontranya kecil nih. Tapi sekarang
pro dan kontranya sangat besar. Tapi alhamdulillah banyak yang nge-pro nih. Di media sosial saya banyak sekali yang pro sama saya nih. Nah, kalau kemarin pro dan kontra mungkin berimbang, tapi sekarang pro-nya luar biasa banyak. Kenapa pro-nya luar biasa banyak? Karena memang ini sudah luar biasa, terlalu dalam dia membahas tentang agama orang lain, keyakinan orang lain, kan? Nah sekarang agar tidak terlalu bertambah ya kegaduhan dan sebagainya, segera nih Polda Metro Jaya dalam waktu singkat, kalau menurut saya segera panggil orang-orang yang memang dibutuhkan keterangannya, panggil dan tentukan statusnya agar tidak timbul lagi permasalahan. Nah sekarang ini lucunya lagi, Dr. Richard Lee ini mengundang narasumber lagi, mau apa namanya, bikin part 1, part 2 dan seterusnya. Nah, malah diput sekarang nih, kulit ayam atau tidak dan sebagainya. Sekarang ini justru narasumber orang-orang lintas agama ini dipanggil-panggilin kan sudah pasti lah. Yang namanya sudah keyakinan kita berbeda, mau ditarik dari manapun nggak mungkin sama. Dari manapun. Sekarang lucu. Sekarang sudah tahu nih ya, saya sayangkan nih dari Dr. Richard ini. Dia mengundang Elia Miron itu karena dia menonton ungkapan-ungkapan dia, pendapat-pendapat dia di TikTok. Sekarang orang seperti ini diundang menjadi narasumber. Akhirnya apa? Celakanya sekarang. Dia mengatakan, ya, kami Muslim nih yang meyakini bahwa Yesus dan Isa itu sama, itu iman yang mati katanya. Jadi kami ini meyakini bahwa Isa dan Yesus itu sama juga mengabaikan sejarah katanya. Mengabaikan sejarah sama juga iman yang mati.